Dalam dunia penuh bajak laut, mimpi dan kebebasan, ada satu pria yang tak pernah berbicara lebih dari yang perlu, tapi setiap langkahnya, setiap tebasannya berbicara lebih keras dari kata-kata. Roronoa Zoro, seorang pendekar yang hidup dari janji dan berjalan di atas pedang. Ini adalah kisah tentang prinsip, kekuatan, dan kesetiaan. Ini adalah Zoro. Zoro lahir di East Blue. Dari kecil, dia berlatih di dojo dan dikenal sebagai bocah keras kepala yang selalu ingin menang. Tapi ia tidak pernah bisa mengalahkan Kuina, seorang gadis yang jauh lebih kuat darinya. Kekalahan demi kekalahan membuatnya semakin gigih. Namun semuanya berubah ketika Kuina meninggal secara tragis. Zoro bersumpah akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Janji itu menjadi dasar seluruh hidupnya. Wado Ichimonji, pedang pemberian Kuina, bukan sekadar senjata. Itu adalah simbol sumpah. Sejak saat itu, Zoro tak lagi bertarung untuk menang, tapi untuk menepati janji suci. Hari-harinya penuh latihan keras. Bahkan saat hujan deras, Zoro tetap mengayunkan pedangnya. Tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya tak pernah padam. Dia tahu, jika dia lengah satu hari, mimpi itu akan menjauh selamanya. Pertemuan dengan Luffy adalah titik awal baru dalam hidup Zoro. Dari seorang pemburu bajak laut, ia menjadi bajak laut. Dari pejalan sendiri, ia menjadi bagian dari keluarga. Zoro bergabung bukan karena uang, bukan karena paksaan, tapi karena ia melihat sesuatu dalam diri Luffy, mimpi yang tak kalah besar dari miliknya. Sebagai anggota pertama topi jerami, Zoro selalu menjadi yang terdepan dalam menghadapi bahaya. Di Arlong Park, di Skypiea, hingga ke Grand Line yang ganas, Zoro membuktikan dirinya sebagai perisai dan pedang kru. Zoro juga jadi suara logika dalam kru. Saat Usopp keluar karena perbedaan pendapat, Zoro dengan tegas menyatakan bahwa disiplin dan rasa hormat harus dijaga. Sebab tanpa itu, kru tak bisa bertahan di lautan ganas ini. Zoro dikenal dengan gaya bertarung Santoryu, 3 pedang. Gaya ini adalah simbol kekuatan luar biasa dan dedikasi ekstrem. Ia bertarung dengan brutal, cepat, dan mematikan. Tapi di balik itu ada ketelitian dan kehati-hatian. Kemampuan Zoro terus berkembang. Dari pertarungan dengan Mr. One yang mengajarkannya mendengar suara segala sesuatu, hingga menguasai haki, dan akhirnya menaklukkan Enma, pedang haus haki milik Kozuki Oden. Zoro adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tapi soal kemauan untuk mendorong diri lebih jauh, bahkan ketika tubuh sudah tak sanggup. Di Wano, Zoro menunjukkan taring sejatinya, menebas musuh kelas atas, dan membuktikan bahwa dia bukan sekadar wakil kapten, tapi juga seorang legenda yang sedang dibentuk. Zoro hidup dalam prinsip. Ketika kalah dari Mihawk, pendekar terkuat di dunia, Zoro tidak lari. Ia berlutut, mengakui kekalahan, dan bersumpah tidak akan pernah kalah lagi. Itulah Zoro, rendah hati dalam kekalahan, keras kepala dalam tekad. Di Thriller Bark, saat Luffy tak sadarkan diri dan Kuma muncul dengan ancaman besar,
Zoro membuat pengorbanan tertinggi. Ia menanggung semua rasa sakit dan luka Luffy. Itu bukan hanya tindakan kesetiaan. Itu adalah manifestasi prinsip dan cinta diam-diam terhadap kaptennya. Zoro juga adalah suara nalar di tengah kekacauan. Saat kru mulai goyah, dia yang menyatukan kembali visi dan disiplin. Tidak dengan banyak bicara, tapi dengan tindakan nyata. Zoro punya daftar panjang momen ikonik. Duel pertama dengan Mihawk, pertarungan penuh darah dengan Mr. Satu, hingga aktivasi teknik Asura, semuanya menunjukkan satu hal. Zoro selalu muncul lebih kuat dari sebelumnya. Tapi di balik keseriusannya, ada sisi komedi. Zoro terkenal karena selalu tersesat, bahkan dengan peta di tangan. Tapi itulah pesonanya, seorang pria tangguh dengan kelemahan kecil yang membuatnya manusiawi. Dan siapa yang bisa lupa momen dia berdiri penuh darah, menyembunyikan rasa sakit luar biasa, lalu berkata, "Tidak terjadi apa-apa." Satu kalimat yang membungkam dunia dan mengangkat martabatnya ke tingkat legendaris. Dalam cerita besar One Piece, Zoro adalah jangkar. Ketika cerita melambung tinggi dalam mimpi dan keanehan, Zoro mengakar pada kenyataan. Dia bukan pemimpin, tapi dia yang menjaga pemimpin tetap berdiri. Zoro mungkin tidak akan menjadi Raja Bajak Laut, tapi dia akan memastikan Raja Bajak Laut sampai ke tahta itu. Dan di sisi sang raja akan berdiri pendekar pedang terkuat di dunia. Zoro bukan hanya tentang kekuatan, dia adalah tentang tekad, disiplin, dan kesetiaan. Di dunia One Piece yang penuh warna dan keanehan, Zoro adalah garis lurus, selalu ke depan, tanpa mundur, dan tanpa ragu. Kalau kamu salut sama Zoro, klik like dan subscribe. Dan komen di bawah momen favorit Zoro kamu apa. Dan kalau kamu ingin karakter lain dibahas secara mendalam, tulis juga di komentar.